Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita berkaitan dengan materi fisika kelas 11 yaitu fluida statis. Kali ini untuk video yang ketiga, yaitu kali ini kita akan membahas tentang yang namanya tegangan permukaan, kapilaritas dan juga viskositas. Ya, seperti apa? Simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu tegangan permukaan? Ya, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan suatu permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Jadi, ketika kita melihat permukaan suatu zat cair, di permukaannya itu tampak ada sebuah seperti lapisan tipis. Nah, itu terjadi atau terbentuk karena adanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan, atau secara matematis dirumuskan gamma sama dengan F per D, di mana gamma itu merupakan tegangan permukaan, kemudian F-nya itu adalah gaya tegangan permukaan, dan D adalah panjang permukaan. Nah, akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida itu memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda atau dikenal dengan istilah gejala kapilaritas. Nah, apa sih itu gaya kohesi dan gaya adhesi? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, contohnya adalah antar partikel air. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara dua partikel yang berbeda, contohnya antara fluida atau air dengan dinding tabung. Nah, kemudian di sini gaya kohesi dan gaya adhesi itu juga berpengaruh terhadap yang namanya sudut kontak, di mana sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Jika gaya kohesinya itu lebih besar daripada gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah lebih dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cembung. Nah, contohnya adalah meniskus atau permukaan pada air raksa. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudut yang ini sudut kontaknya dia lebih besar dari 90 derajat. Nah, sedangkan jika gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah kurang dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cekung. Contohnya adalah pada permukaan air. Nah, di sini gaya sudut kontaknya dia kurang dari 90 derajat, sehingga di sini permukaannya dia terbentuk meniskus cekung, sedangkan pada raksa dia terbentuk meniskus cembung. Nah, oke sahabat fisika, kali ini kita lanjutkan berkaitan dengan kapilaritas. Oke, kapilaritas ini mungkin gak asing di telinga sahabat fisika karena mungkin udah sering sekali dibahas dari ketika dulu masih SD, SMP. Nah, di sini juga kita akan bahas lagi berkaitan dengan kapilaritas. Kapilaritas itu merupakan peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Nah, kenaikan atau penurunan suatu fluida dalam pipa kapiler itu dapat dirumuskan H sama dengan 2 kali gamma cos theta dibagi rho GR, di mana H itu merupakan ketinggian fluida pada pipa kapiler atau naik turunnya, kenaikan atau penurunan fluidanya itu berapa. Kemudian gamma itu merupakan tegangan permukaan, theta merupakan sudut kontak, rho merupakan massa jenis fluida, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan R-nya adalah jari-jari pipa kapiler. Oke, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Air berada dalam sebuah pipa kapiler dengan sudut kontak sebesar theta. Jika jari-jari pipa kapiler adalah 0,8 mm, tegangan permukaan air adalah 0,072 Newton per meter dan cos theta adalah 0,55. Tentukan ketinggian air dalam pipa kapiler.
di mana G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, oke, mari kita bahas. Dari soal tersebut, nah, oke, kita ingat lagi nih. Untuk mencari ketinggian air atau penurunan air pada pipa kapiler atau pada gejala kapilaritas itu dirumuskan H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per rho GR. Nah, di situ sudah diketahui jari-jarinya atau R-nya adalah 0,8 mm atau 0,8 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian gamanya adalah 0,072, cos theta-nya 0,55, G-nya 10, dan rho air 1000. Nah, dari sini berarti kita bisa nih mencari H-nya. H berarti dari rumus tersebut kita substitusikan semua. Oke, berarti H sama dengan 2 dikali gamanya 0,072 dikali cos theta-nya 0,55 dibagi rho-nya 1000 dikali 10 dikali 0,8 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini 10 pangkat min 3 sama 1000-nya nih 1000 dikali 10 pangkat min 3 kan sama dengan 1 nih. Boleh nih kita coret. Kemudian nah berarti hanya tinggal 2 dikali. Nah, 0,072 boleh nih kita ubah jadi 72 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,55 dibagi 8. Nah, 72 sama 8-nya boleh nih kita bagi kan 9. Berarti tinggal 2 kali 9 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,55 atau hanya sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,55 atau sama dengan 9 kali 9 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan yang namanya viskositas. Nah, apa sih itu viskositas? Viskositas itu merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Nah, berkaitan dengan viskositas ini, kita juga akan membahas yang namanya hukum Stokes. Menurut hukum Stokes, itu bahwa jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan, dan arahnya itu berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Jadi ketika ada suatu bola kita jatuhkan ke dalam suatu fluida, maka bola tersebut dia akan mendapatkan gaya gesekan dari fluida tersebut yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerak bola itu. Jadi kalau bolanya dia turun atau jatuh, maka gaya gesekannya dia arahnya ke atas. Nah, besarnya gaya gesek antara fluida dengan bola tadi dirumuskan Fs sama dengan 6pi kali R dikali eta dikali V. Nah, di mana Fs itu merupakan gaya gesek dengan fluida, kemudian R-nya itu adalah jari-jari benda, eta itu adalah koefisien viskositas, dan V itu merupakan kecepatan jatuh dalam fluida. Oke, kita lihat contoh soalnya sahabat fisika. Di sini ada sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 dikali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat. Tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Nah, dari soal tersebut, kita ingat lagi berkaitan dengan viskositas. Untuk mencari gaya gesek antara benda dengan fluidanya dirumuskan Fs sama dengan 6pi R eta kali V. Nah, di soal tersebut sudah diketahui jari-jarinya adalah 0,5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian etanya adalah 110 dikali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat. V-nya 5 meter per sekon. Berarti Fs-nya berapa? Oke, dari besaran-besaran yang sudah diketahui tadi, kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan gaya geseknya. Berarti Fs sama dengan 6 dikali
P-nya adalah 3,14 dikali R-nya 5 dikali 10 pangkat min 3 meter dikali Eta-nya 110 dikali 10 pangkat min 3 dikali V-nya 5. Sehingga diperoleh Fs-nya sama dengan 51810 dikali 10 pangkat min 6. Atau kalau kita ubah ke bentuk pecahan desimal, nilainya adalah 0,05180 Newton. Atau boleh nih kita bulatkan lagi menjadi 3 angka di belakang koma, jadi 0,052. Nah, jadi satunya ini kita bulatkan jadi 2 karena kita membuang angka 8 lebih dari 5, sehingga angka di depannya kita bulatkan ke atasnya. Seperti itu. Coba nanti untuk barangkali saya salah hitung, sahabat fisika boleh nih ini dicek ulang, dihitung apakah hasilnya benar segini atau bukan. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi berkaitan dengan materi kita, yaitu berkaitan dengan fluida statis. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.